Pemirsa, keduanya pernah berduet dalam Pilpres 2009. Mereka kembali berkongsi dalam Pilkada Jakarta 2012. Namun kini sekat politik seakan memisahkan Megawati dan Prabowo. Megawati mewakili kekuatan politik terbesar di luar pemerintahan, sedangkan Prabowo merupakan pemimpin tertinggi pemerintahan. Sepertinya begitu sulit mempertemukan Mega Pro. Keduanya disebut antusias untuk duduk bersama, namun hingga kini pertemuan tak kunjung terlaksana. Padahal momen Idul Fitri merupakan atau membuka peluang untuk merajut kembali tali silaturahmi. Mungkinkah reuni Mega Pro terjadi atau pertemuan itu hanya ilusi? Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda sekaligus menutup jumpa kita di Top Report untuk malam hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas, saya Eva Wondo pamit undur diri. Terima kasih pemirsa, selamat malam dan tetaplah bersama kami di Metro TV. Silaturahmi Lebaran putra Presiden Prabowo ke rumah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri sedikit banyak memperkuat rencana reuni Mega Pro. Meskipun elit PDI Perjuangan dan Gerindra menyatakan kunjungan Prabowo Hedi Prasetyo Jojo Hadikusumo atau Didit ke kediaman Mega merupakan kunjungan informal yang tidak membahas isu politik. Namun 2 hari pasca kunjungan Didit, elit kunci kedua partai langsung merencanakan reuni Mega Pro. Inilah momen kedekatan Didit bersama keluarga besar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Melalui media sosial, Didit membagikan momen swafoto dengan Megawati, Puan Maharani, dan anaknya, Pinka Haprani. Menurut Puan, Megawati nyaris video call dengan Prabowo melalui Didit, namun batal karena padatnya kegiatan Didit. Setelah Lebaran ini, setelah libur Lebaran akan ada pertemuan secepatnya. Kemarin rencananya mau begitu, hanya kemudian Mas Didit udah mau pergi ke Solo. Sayangnya, Didit irit bicara di depan wartawan dan mengaku datang hanya untuk mengucapkan selamat Lebaran. Ada pesan nggak Mas untuk Pak Prabowo? Ada obrolan apa sama Bu Mega? Lebaran apa aja Mas? Apa silaturahmi aja? Apa gimana Mas? Ngobrol apa sih Mas tadi? Ngobrol apa tadi Mas? Mas, makasih Mas ya. Sebagian masyarakat memaknai kunjungan Didit sebagai sinyal kuat pertemuan Megawati dan Presiden Prabowo. Namun, Sekjen Partai Gerindra yang mendampingi Didit memastikan isu politik tidak masuk menu perbincangan. Menikmati suasana Lebaran. Suasananya berarti tadi akrab banget. Ya, kita semua akrab. Karena menyinggung soal berarti nggak ada hal-hal berat yang diomongin ya Pak ya? Nggak ada hal berat, apalagi politik. Namun 2 hari kemudian, 2 elit kunci PDI Perjuangan dan Partai Gerindra mematangkan rencana pertemuan, yaitu Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Ketua DPP PDIP Perjuangan Puan Maharani yang bertemu dalam acara open house di rumah Ketua MPR Ahmad Muzani Rabu siang. Nah, itu sama-sama sepakat. Itu secepatnya kapan? Kita tunggu aja. Tadi sudah sempat ngomong dikit-dikit sih sama Mbak Puan. Wacana pertemuan Prabowo dan Megawati sudah lama menggema, namun sejumlah hal sepertinya menjadi kendala. Prabowo mungkin enggan karena khawatir kasus hukum yang menjerat Hasto Kristianto disusupkan sebagai agenda pembicaraan. Hasto saat ini berstatus tersangka KPK, dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam pusaran kasus Harun Masiku. PDI Perjuangan selalu menyebut Hasto korban politisasi dan melakukan berbagai manuver politik untuk membela Hasto. Wacana reuni Megawati dan Prabowo tampaknya makin sulit diwujudkan dengan munculnya instruksi menunda ikut retret kepala daerah dari Ketua Umum PDI Perjuangan. Padahal retret kepala daerah diduga merupakan metode pemerintahan Prabowo untuk merapatkan barisan agar kebijakan pusat terlaksana hingga ke daerah. Di dalam kontrol Prabowo itu juga bisa mengancam eksistensi presiden ya, di dalam bagaimana membawa iklim politik lebih kondusif, sekaligus juga untuk memastikan ya beberapa masalah-masalah yang kita anggap krusial dan itu sangat terkait dengan normalisasi ekonomi kita,
maka Pak Prabowo memang tidak bisa tinggal diam, dia harus lebih proaktif. Banyak yang percaya faktor Jokowi adalah kendala utama dalam rencana pertemuan Prabowo dan Bu Mega. Yang menarik, di hari pertama Lebaran, Didit juga menyambangi Joko Widodo di Solo. Didit membagikan momen ketika bertemu Jokowi dan bersuah foto dengan Jokowi bersama Iriana. Selama 30 menit, Didit berbincang dengan Jokowi. Ya, artinya saya kira ini kayak Pak Prabowo ingin mendayung di antara dua karang ya. Walaupun secara formal sudah bukan presiden ya, tetapi mungkin secara pengaruh masih memiliki kekuatan ya secara politik ya. Saya kira dalam banyak hal, misalnya menteri-menteri yang terlibat di pemerintahan sekarang kan juga memiliki kedekatan dengan Pak Jokowi ya. Jadi di sisi lain juga saya kira kita semua tahu bahwa Pak Prabowo merasa bahwa jasanya Pak Jokowi terhadap dengan beliau dalam Pilpres juga cukup signifikan. Namun Presiden Prabowo juga diminta memastikan dinamika politik tidak mengorbankan kepentingan nasional. Politik itu tidak mengorbankan kepentingan nasional yang lebih besar, kepentingan masyarakat, kepentingan publik, itu batasannya gitu. Karena kalau hanya menimbang-nimbang ya, terlalu banyak menimbang dari segi kepentingan elit, kemudian mengorbankan kepentingan publik ya, kemudian tuntutan pasar, jangan terlalu asik juga. Semua harus semua happy ya, kemudian kepentingan publik, kepentingan rakyat ya, itu yang diabaikan. Stabilitas politik merupakan prasyarat untuk membangun ekonomi. Dalam konteks ini pula, Presiden Prabowo Subianto sangat berkepentingan untuk mendinginkan suhu politik tanah air. Tidak ada yang salah apabila Presiden Prabowo Subianto ingin menjalin relasi yang harmonis dengan berbagai kekuatan politik yang ada. Terlebih kekuatan politik itu turut membantu dalam pembuatan kebijakan. Namun yang paling penting, upaya itu dilandaskan untuk kepentingan nasional, bukan didasari atau dimotivasi untuk mengamankan kepentingan atau ambisi pribadi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.